warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping Kasadayana, Patepangdi Sareng Abdi di channel pembelajaran matematika Pak Anton. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri, di mana nanti ada istilah aturan rantai. Nah, aturan rantai ini yaitu konsep turunan yang akan digunakan untuk menyelesaikan atau menurunkan soal yang berbentuk pangkat. Nah, mungkin kalian sudah belajar juga ketika di turunan fungsi aljabar kelas 11 tentang aturan rantai ini. Nah, kira-kira perbedaannya apa nih dengan turunan fungsi trigonometri, cara menggunakan aturan rantainya. Nanti ada beberapa tips atau langkah-langkah cara mengerjakannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke soalnya. Di sini ada soal fx sama dengan sin kuadrat 3x min 1. Nah, coba kalian perhatikan yang tanda-tanda panah ini dan yang tips di samping ini. Cara menyelesaikan soal berpangkat trigonometri seperti ini, konsepnya adalah PTS. Atau urutan untuk menurunkannya itu mulai dari pangkatnya, T trigonometrinya, dan S sudutnya. Jadi kita akan turunkan dulu langkah pertama si pangkatnya, langkah kedua si trigonometrinya, dan langkah terakhir sudutnya. Sebenarnya kalian bisa menurunkan atau tidak berurutan seperti yang saya jelaskan di sini. Ini hanya tips dari saya sendiri. Kalian bisa menurunkan pangkatnya, sudutnya, kemudian trigononya, dan lain-lain. Yang penting harus diturunkan ketiga kelompok ini. Pangkat, trigonometri, sudut, dengan ada yang ketinggalan atau tidak diturunkan. Nah, kita langsung saja nih untuk menyelesaikan soal ini. Berarti kan langkah pertama kita akan turunkan dulu si pangkatnya. Pangkatnya ini pindah ke depan menjadi 2 sin. Ingat konsep turunan itu pangkatnya selalu mengurangin 1. Jadi 2 dikurangin 1. Dan tulis lagi ininya 3x min 1 si sudutnya. Jadi pada tahap yang pertama ini ketika kita menurunkan pangkatnya, si trigono sama si sudutnya itu ikut lagi. Jadi sin tulis sin lagi, sudutnya 3x min 1 tulis 3x min 1. Yang berubah pada tahap pertama ini hanya pangkat sama angka yang di depannya. Pangkatnya pindah ke depan, lalu nanti pangkatnya min 1 selalu mengurangin 1. Paham ya? Nah, ini untuk tahap pertama nih. Nah, langkah selanjutnya kita akan menurunkan si trigonometrinya. Nah, ketika kita akan menurunkan trigonometrinya, pangkatnya udah tidak ada lagi atau udah tidak berlaku lagi. Kalian cukup turunkan trigonometrinya tanpa memperhatikan pangkatnya. Jadi kalian cukup turunkan sin. Turunan dari sin apa? Ingat kan turunan dari sin itu adalah cos. Berarti cos. Ingat kayak kemarin sudutnya selalu ikut. Jadi ketika menurunkan trigono, turunan dari sin itu cos, sudutnya tulis lagi 3x min 1. Paham ya? Nah, baru langkah terakhir kita akan menurunkan sudutnya. 3x min 1 kalau kita turunkan menjadi 3x turunannya 3, 1 turunannya 0. Berarti turunannya hanya 3 dikali sama 3. Paham sampai di sini? Ini adalah ketiga tahap menurunkan soal yang nomor 1. Mulai dari pangkat, trigonometri, dan sudutnya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita rapihkan saja. F aksen X sama dengan, nah 3 ini bisa kita kalikan dengan 2. Menjadi 6 sin pangkat 1, gak usah ditulis, 3x min 1 cos 3x min 1. Paham ya sampai di sini? Sebenarnya sampai di sini itu jawabannya udah selesai. Tapi biasanya ketika nanti di soal pilihan ganda
ketika kalian tidak menemukan jawaban yang seperti ini, itu nanti kita sederhanakan lagi bentuknya dengan bantuan konsep sudut rangkap. Nah, ingat-ingat lagi nih, sudut rangkap kelas 11 di materi trigonometri. Nanti ada konsep dalam sudut rangkap itu 2 sin A dikali cos A atau 2 cos A dikali sin A itu sama dengan sin 2A. Nah, jadi kita akan ubah nih bentuk yang ini menjadi sin 2A. Perhatiin, di sini itu syaratnya harus 2 atau 2 kan. Nah, berarti yang 6 ini kita akan pecah menjadi, supaya ada 2-nya, berarti kita pecah menjadi 3 dikali 2. Yang ini tulis lagi sin sama cosnya, sin 3x min 1 cos 3x min 1. Paham ya? Nah, setelah ini bentuk yang ini, yang 2 sin 3x min 1 cos 3x min 1, kita akan ubah menjadi sin 2a. Berarti ini a yang di sini itu berarti kan kalau di soal ini adalah 3x min 1. Cos yang a yang sini juga berarti 3x min 1. Yang penting harus sama ya si dalam kurungnya ini. Itu konsepnya. Berarti ini menjadi sama dengan 3. Ini udah kita ubah menjadi sin 2a. A-nya mana tadi? 3x min 1. 3x min 1. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kalian kali-kali ini. 2-nya kaliin sama 3x, 2 kaliin sama min 1. Menjadi 3 sin 2 kali 3x, 6x, 2 kali min 1, min 2. Jadi cukup sampai di sini. Lanjut ke soal yang nomor 2. Fx sama dengan 4 cos pangkat 3, 5 min 2x. Nah, perhatiin, langkah pertama sama. Kayak tadi, kita akan turunkan terlebih dahulu si pangkatnya. Di sini ada angka biasa nih, koefisien biasa. Berarti 4-nya kita tulis lagi nih, 4. Baru kita turunkan pangkatnya. Tadi 3-nya pindah ke depan dikali sama si 4 ini. Berarti 4 kali 3 cos. Pangkatnya selalu mengurangin 1. Berarti cos pangkat 2. Sudutnya tulis lagi 5. 5 min 2x. Maaf, 5 min 2x. Nah, setelah ini pangkat udah kita selesaikan. Langkah kedua, kita akan turunkan trigononya. Berarti cukup kalian perhatikan trigononya saja. Turunan dari cos itu apa? Min sin kan? Berarti dikali dalam kurung min sin. Sudutnya tulis lagi 5 min 2x. Nah, paham? Baru langkah terakhir, kita akan menurunkan sudutnya atau yang dalam kurung ini. Turunan dari 5, 0. Turunan dari min 2x berarti min 2. Ingat ya, ada minnya. Min 2. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita kalikan dulu nih. Min 2 kali 3 kali 4. Sama dengan 4 kali 3, 12. 12 kali min 2, min 24. Min 24, maaf nih, dikali lagi sama min. Berarti jadi plus 24. Jadi 24 cos kuadrat 5 min 2x dikali sin 5 min 2x. Nah, setelah ini sama kayak tadi nih. Kita akan sederhanakan jawabannya menggunakan konsep sudut rangkap. Ingat tadi syaratnya itu harus 2. Berarti nanti 24 ini kita pecah menjadi 12 dikali 2. Kemudian syaratnya apa lagi nih? Ini kan yang cosnya ada kuadratnya. Sedangkan dalam konsep ini, dua-duanya harus berpangkat 1 kan? Berarti nanti si cos ini juga akan kita pecah menjadi cos 5 min 2x dikali cos 5 min 2x. Pangkat ininya kita pecah. Maka menjadi, langkah pertama kita pecah 24-nya menjadi 12 dikali 2 kan nanti kan? Langkah kedua, 2-nya taruh di 2 aja nih. 12 dikali 2. 12 kali 2 dapat dari 24 ini. Selanjutnya, cos ini kita pecah juga. Karena tadi kan syaratnya harus pangkat 1, dua-duanya, cos sama sinnya.
Berarti cos yang pertama simpan di sini, cos 5 min 2x. Cos yang kedua simpan di sini, cos 5 min 2x. Jadi cos yang kedua ini dapat dari pangkat ini yang kita pecah. Baru yang terakhir kita tulis sinnya nih, sin 5 min 2x. Paham ya? Baru setelah ini, yang bentuk ini kita akan ubah dengan konsep sudut rangkap menjadi sama dengan, ini tulis lagi 12 cos 5 min 2x. Yang ini menjadi sin 2a. Sin 2a nya mana? Berarti 5 min 2x. 5 min 2x. Nah, setelah ini 2 nya kali-kaliin ke dalam. Ini tetap 12 cos 5 min 2x dikali sin 2 kali 5 10, 2 kali min 2 min 4x. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Untuk soal yang ketiga, nah di sini udah ada akarnya. Jadi ada pangkat, ada akarnya juga. Ada soal fx sama dengan akar sin kuadrat 3x. Akar 3 sin kuadrat 3x. Nah, perhatiin cara mengerjakan soal. Kalau yang ada akarnya, langkah pertama kita akan mengubah dulu bentuk akarnya menjadi bentuk pecahan. Maka soal ini akan menjadi fx sama dengan sin, ingatkan konsepnya, 2/3 ini ada di bawah 2. Jadi sin 2/3 3x. Paham? Jadi kalau udah seperti ini sama aja dengan soal yang tadi. Bedanya di sini pangkatnya berbentuk pecahan. Nah, sekarang langsung saja akan kita turunkan dengan konsep PTS yang tadi. Turunkan dulu pangkatnya, trigononya, kemudian sudutnya. Maka turunannya f aksen x sama dengan, ingat tadi pangkatnya pindah ke depan menjadi 2/3. Sin sama 3x nya tulis lagi. Sin, oh iya, pangkatnya selalu mengurangin 1. 2/3 dikurangin 1. 2/3 min 1. 3x tulis lagi. Nah, langkah selanjutnya, pangkat udah kita turunkan, tinggal kita turunkan trigononya. Pangkatnya nggak usah diperhatikan dulu. Berarti dikali, turunan dari sin apa? Cos kan? Berarti cos, sudutnya ikut lagi 3x. Baru langkah terakhir kita turunkan sudutnya. 3x turunannya adalah 3. Nah, paham? Nah, sekarang tinggal kita kali ini. 3 bisa kita kaliin dengan 2/3. Berarti kan habis nih jadinya. Tinggal sama dengan 2 sin. Nah, 2/3 dikurangin 1. 3 kali 1, 3. 2 min 3, berarti min 1 kan? Min 1/3. 3x cos 3x. Paham di sini? Setelah ini kan ada pangkat negatif kan? Supaya positif, berarti kan dia nanti ada di bawah kan? Atau per. Jadi sama dengan atas ada 2 cos 3x. 2 cos 3x. Nah, yang ini, pangkat negatif ini, supaya jadi positif, dia nanti ada di bawah. Jadi per. Berarti sin 1/3 3x. Nah, paham? Nah, setelah ini sebenarnya jawabannya sampai sini juga boleh. Kalau nanti di PG ada jawabannya. Kalau nggak ada, berarti bentuk yang pangkat pecahan ini kita balikin lagi ke dalam bentuk akar. Ini menjadi 2 cos 3x per akar. Ini kan 3-nya berarti ada di sini. 3 sin pangkat 1 bisa ditulis 3x. Jadi jawaban akhirnya. Jadi yang awalnya soalnya bentuk akar, biasanya nanti jawabannya harus dibalikin lagi ke dalam bentuk akar. Untuk soal yang nomor 4,
Masih soal yang bentuk akar. Fx sama dengan akar sin pangkat 3 X kuadrat, ini kuadrat ya, min 5. Nah, langkah pertama sama kayak tadi, kita akan ubah dulu bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat pecahan. Berarti ini Fx sama dengan sin, ini 3 per, nah 2, ini kan kalau tidak angkanya 2 kan, 3 per 2. Ini tulis lagi, X kuadrat min 5. Nah, lagi-lagi, kalau udah seperti ini, baru kita pakai konsep yang sebelum-sebelumnya, yaitu konsep PTS. Turunkan pangkat, trigono, terakhir sudutnya. Berarti F aksen X sama dengan, turunkan dulu kita pangkatnya di langkah pertama. Pangkatnya berarti pindah ke depan, 3 per 2. Dikali sin, pangkatnya selalu mengurangin 1. 3 per 2 min 1. Tulis lagi ini. X kuadrat min 5. Nah, setelah pangkatnya diturunkan, jadi tahap pertama ini hasil dari penurunan pangkat nih yang saya tandain. Baru langkah selanjutnya kita akan turunkan trigononya. Ingat, ketika menurunkan trigononya, pangkatnya nggak usah diperhatikan, cukup perhatikan trigononya saja. Turunan dari sin apa? Cos kan? Berarti cos, sudutnya selalu ditulis lagi X kuadrat min 5. Nah, ini hasil penurunan dari trigononya nih. Baru langkah terakhir kita akan turunkan si sudutnya atau yang dalam kurung ini. X kuadrat min 5 turunannya. X kuadrat turunannya 2X kan. Dikali 2X min 5, 0. Berarti gak usah ditulis. Nah, ini hasil penurunan dari si sudutnya. Lalu setelah ini kita akan kalikan nih. 2X dikali 3 per 2. Oh, berarti 2-nya kan habis nih. Sisa X. Berarti 3X sisanya. 3 per 2 dikali 2X. Yang ini sin 3 per 2 kurangin 1. 2 kali 1 2. 3 kurangi 2 1 kan. Oh, berarti jadi 1 per 2. Sudutnya tulis lagi X kuadrat min 5. Yang ini tulis lagi cos X kuadrat min 5. Nah, setelah ini sama kayak tadi. Awalnya bentuk akar, jawaban akhirnya pun harus balikin lagi ke akar. Mana ini yang bisa diakarin? Yang ini nih, yang ada pangkat pecahan ini. Maka menjadi 3X. Yang ini kan bisa kita ubah nih menjadi akar. 2-nya kan taruh di sini nih, udah otomatis kan, gak usah ditulis. Berarti sin pangkat 1 gak usah ditulis. X kuadrat min 5. Cosnya tulis lagi cos X kuadrat min 5. Nah, ini adalah jawaban untuk yang nomor 4. Nah, jadi ini keempat soal tentang turunan fungsi trigonometri yang bentuk aturan rantai atau bentuk perpangkatan. Ingat konsepnya tadi atau langkah-langkah cara menurunkannya. PTS, pangkat, trigono, sudut. Nah, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Bagi kalian yang merasa belum paham atau yang kurang paham, kalian bisa tonton kembali videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa dicatat juga di buku tulis kalian. Hatur nuhun, wilujeng tepangdi sareng abdi di video-video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.